Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang inventory management. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami satu persatu. Dari mulai saya, William Arif Santoso dengan NPM 330, ada Azra dengan NPM 344, ada Dailami dengan NPM 328, ada Naila dengan NPM 324, ada Adam dengan NPM 294, ada Ikrimah dengan NPM 405, ada Rafli dengan NPM 283, ada Maulidia dengan NPM 337, dan ada Salsabila Wardani dengan NPM 303. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, jadi di slide pertama ini saya akan menjelaskan mengapa manajemen inventaris memiliki peranan yang sangat penting dalam perusahaan. Yang pertama, inventaris dapat mencapai hingga 50% dari total modal perusahaan. Artinya, sebagian besar aset perusahaan berupa persediaan seperti bahan baku atau barang jadi. Karena jumlahnya besar, pengelolaan yang kurang baik dapat membuat modal tertahan dan mengganggu arus kas perusahaan. Yang kedua, tujuan utama yaitu menjaga keseimbangan antara investasi dan pelayanan pelanggan. Perusahaan harus punya jumlah stok yang pas, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit, pelanggan bisa kecewa karena kekurangan barang. Tapi kalau terlalu banyak, biayanya bisa jadi tinggi. Lalu yang ketiga, manajemen inventaris yang baik membantu menekan biaya dan mencegah kekurangan stok. Sistem inventaris yang teratur bisa membantu perusahaan menekan biaya penyimpanan, mempercepat perputaran barang, dan memastikan produksi berjalan lancar tanpa kekurangan bahan. Lalu yang keempat, diterapkan di berbagai sektor seperti manufaktur, rumah sakit, instansi pemerintah, dan pendidikan. Contohnya, rumah sakit perlu mengatur stok obat, perusahaan manufaktur mengatur bahan baku, bahkan sekolah pun perlu memastikan alat tulis dan peralatan belajar selalu tersedia. Next. Setelah memahami pentingnya manajemen inventaris, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan jenis-jenis persediaan yang menjadi bagian dari sistem inventaris perusahaan. Persediaan memiliki fungsi penting dalam menjaga efisiensi dan stabilitas produksi. Selain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, persediaan juga berfungsi sebagai penyangga antar tahapan proses produksi agar kegiatan tidak terhambat. Pembelian bahan baku dalam jumlah besar memungkinkan perusahaan mendapatkan harga yang lebih murah serta melindungi dari risiko kenaikan harga di masa depan. Jenis persediaan sendiri terbagi menjadi 4 kategori utama, yaitu bahan baku, barang dalam proses, persediaan MRO, dan barang jadi. Dengan pengelolaan yang tepat, setiap jenis persediaan ini dapat membantu perusahaan mengoptimalkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Sebagai contoh, perusahaan besar seperti Amazon sukses mengelola jutaan produk di banyak gudang dengan sistem otomatis. Setiap produk terdata secara real-time, jadi penyimpanan, pemesanan, dan pengiriman bisa berlangsung cepat dan efisien. Hasilnya, Amazon bisa menekan biaya logistik sekaligus memberikan pelayanan terbaik ke pelanggan. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada manajemen managing inventory. Yang pertama ada ABC analysis atau analisis ABC. Eh, ini tuh metode untuk membagi inventaris yang ada menjadi 3 klasifikasi berdasarkan volume dolar tahunan, annual dollar volume. Merupakan aplikasi dari prinsip Pareto yang menyebutkan bahwa yang penting sedikit, yang remeh banyak, atau yang kritis sedikit, yang sepele itu banyak. Idenya adalah memfokuskan sumber daya pada beberapa item inventaris yang penting atau kritis. Untuk item kelas A, itu cirinya
item kelas A itu volume dolar tahunannya tinggi. Yang kedua, mewakili sekitar 15% dari total item inventaris. Yang ketiga, mewakili 70% hingga 80% dari total penggunaan nilai dolar. Yang keempat, memerlukan kontrol fisik yang lebih ketat, verifikasi, catatan yang lebih sering, dan upaya yang lebih besar dalam peramalan. Oke, next. Nah, yang kedua, item kelas B. Cirinya tuh volume dolar tahunan sedang. Yang ketiga, mewakili sekitar 30% dari item inventaris. Yang tiganya mewakili 15% hingga 20% dari total nilai. Untuk item kelas C, volume dolar tahunannya itu rendah. Yang kedua mewakili hanya 5% dari volume dolar tahunan. Yang ketiga mewakili sekitar 55% dari total item inventaris. Di sini ada grafiknya bisa dilihat. Nah, walaupun barang A itu total item inventarisnya sedikit, tapi dia tuh mewakili total nilai dolar tahunan itu paling tinggi gitu. Kalau barang B itu nilai total tahunannya sedang dan yang C itu sedikit walaupun barangnya itu banyak. Oke, next. Nah, di sini ada untuk perhitungannya yaitu annual volume dikali biaya per unit. Bisa dilihat di sini misal di sini ada kode barangnya. Item A itu 20%, item B 30%, item C 50%. Misal yang 1000 dikali $90, hasilnya tuh 90.000. Bisa dilihat total dari annual dollar volume-nya itu 232.000. Tinggal dibagi aja ya. 90.000 dibagi 232.000 itu 38,8%. Jadi dia tuh mewakili volume dolar tahunannya tuh paling tinggi gitu. Jadi dia tuh masuk klasifikasi item kelas A. Begitupun item kelas B dan kelas C. Jadi bisa diklasifikasikan mana yang paling tinggi nilai dolar tahunannya. Yang paling tinggi itu masuk item kelas A, yang sedang pendapatannya itu masuk ke item kelas B, yang paling rendah itu masuk ke item kelas C. Oke, next. Yang kedua itu ada record accuracy, yaitu akurasi catatan adalah prasyarat untuk manajemen inventaris, penjadwalan produksi, dan penjualan. Sistem inventaris itu ada dua. Yang pertama sistem periodik atau periodic system. Sistem ini memerlukan pemeriksaan inventaris secara teratur atau periodik untuk menentukan kuantitas yang ada. Kelemahan dari sistem ini yaitu kurangnya kontrol di antara peninjauan dan perlunya membawa stok ekstra. Yang kedua, variasinya itu sistem dua tempat sampah atau two bin system, di mana pesanan baru dilakukan saat wadah pertama kosong. Jadi saat misal ada dua wadah, dia tuh diisinya pas wadah pertama itu kosong. Jadi dia pesen pas wadah pertamanya kosong. Yang kedua ada sistem atau perpetual inventory. Sistem ini yaitu melacak penerimaan dan pengurangan dari inventaris secara berkelanjutan. Nah, penerimaan dicatat saat masuk, misalnya melalui pembaca barcode, dan pengeluaran dicatat saat meninggalkan gudang atau pada kasir, point of sale. Persyaratan akurasinya itu membutuhkan pencatatan masuk dan keluar yang baik serta keamanan yang baik atau akses terbatas, perataan yang rapi. Ya, ini tuh ngejelasin bahwa pentingnya pencatatan keluar masuk barang intinya. Oke, next. Yang ketiga itu cycle counting. Adalah audit berkelanjutan continuing frekuensi penghitungan. Item A nih, dihitung sering, misalnya sebulan sekali atau setiap 20 hari kerja. Item B, dihitung lebih jarang, misalnya seperempat tahun sekali atau setiap 60 hari kerja. Item C, dihitung paling jarang, misalnya setiap 6 bulan sekali atau setiap 120 hari kerja.
Nah, manfaat perhitungan ini yaitu untuk mengidentifikasi dan melacak penyebab ketidakakuratan untuk tindakan perbaikan sehingga menjaga integritas sistem inventaris. Nah, di sini ada contohnya ya, tuh bisa dilihat kelas A kuantitasnya misal 500, dia tuh dicek setiap 20 hari kerja atau sebulan sekali lah gitu. B dan C juga seterusnya. Oke. Selanjutnya akan saya alihkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya di sini ada control of service inventories. Walaupun sektor jasa tampak tidak memiliki persediaan fisik seperti pabrik, kenyataannya banyak bisnis jasa tetap membutuhkan pengelolaan inventory terutama di bisnis makanan, grosir, dan retail. Masalah umum dapat dalam pengelolaan persediaan terjadi karena barang sering hilang saat pengiriman atau penyimpanan, serta adanya shrinkage akibat pencurian, kerusakan, dan kesalahan administrasi. Selain itu, pilferage atau pencurian kecil oleh karyawan juga menjadi penyebab kerugian. Meskipun kehilangannya sekitar 1%, dianggap wajar, jika melebihi 3% dapat berdampak besar pada keuntungan perusahaan. Nah, teknik yang dapat diterapkan itu ada tiga. Yang pertama, seleksi, pelatihan, dan disiplin personal yang baik. Seberapa penting sih? Nah, karena teknik ini penting agar karyawan memahami tanggung jawab terhadap barang yang mudah dikonsumsi atau dicuri. Yang kedua ada kontrol ketat atas pengiriman masuk. Nah, cara menggunakan teknik ini dengan menggunakan barcode, RFID tags, dan sistem kode produk agar semua pengiriman bisa dilacak dan dicocokkan otomatis. Jadi, kita bisa tahu nih berapa yang masuk. Kan suka ada tuh ya kayak yang dilebih-lebihin, yang masuknya kayak eh dilebih-lebihin yang masuk cuma sekitar 10, tapi barangnya bisa 20 atau 15. Selanjutnya ada kontrol efektif semua barang yang meninggalkan fasilitas. Kalau tadi masuknya, ini keluarnya. Barang keluar juga perlu diawasi, misalnya lewat barcode yang tadi, agar menghindari kayak tadi tuh yang dilebih-lebihkan. Nah, kalau ini tuh dikurang-kurangin. Jadi kayak misalnya yang di outputnya itu 100, tapi dicatatnya cuma 80, kan itu bisa merugikan perusahaan juga. Selanjutnya ada inventory model. Nah, di sini ada dua, ada independent versus dependent demand, dan holding, ordering, and setup cost. Kita mulai dari independent versus dependent demand dulu ya. Permintaan terhadap barang bisa bersifat independen atau dependen. Nah, pengertian independennya itu permintaan yang tidak tergantung pada barang lain. Contoh, permintaan kulkas tidak tergantung pada permintaan pemanggang roti. Yang kedua ada dependent demand. Artinya adalah, pengertiannya adalah permintaan yang tergantung pada komponen barang lain. Contoh, permintaan komponen pemanggang roti tergantung pada jumlah roti yang akan dibuat. Selanjutnya, lanjut ke yang B, holding, ordering, and setup cost. Holding cost, pengertiannya biaya untuk menyimpan barang di gudang dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada ordering cost, itu biaya yang timbul saat perusahaan melakukan pemesanan barang. Yang ketiga ada setup cost, biaya untuk menyiapkan mesin atau proses produksi sebelum membuat barang. Nah, setup time ini sepaket dengan setup cost. Jadi setup time ini adalah penyiapan biasanya membutuhkan banyak pekerjaan, bahkan sebelum penyiapan benar-benar dilakukan di pusat kerja. Selanjutnya ada the Basic Economic Order Quantity, EOQ model. Oke, nah EOQ ini adalah salah satu teknik pengendalian persediaan yang paling umum digunakan. Di sini ada 6. 6 ini apa aja? 6 ini adalah syarat untuk menggunakan teknik ini. Yang pertama ada permintaan diketahui dan konstan. Permintaan terhadap barang sudah pasti jumlahnya dan tidak berubah-ubah. Yang kedua ada waktu tunggu. Waktu antara pemesanan barang dan penerimanya selalu tetap dan bisa diprediksi. Yang ketiga ada penerimaan barang instan dan lengkap. Barang yang dipesan datang sekaligus dalam satu kali pengiriman, tidak bertahap. Yang ketiga ada tidak ada diskon kuantitas. Harga per unit barang tidak berubah walaupun jumlah pembeliannya besar. Nah, biaya variabel yang hanya ada dua jenis, yaitu ordering cost, biaya yang setiap kali melakukan pemesanan atau menyiapkan produksi. Yang kedua ada carrying cost,
biaya menyimpan barang di gudang dalam periode tertentu. Nah, yang terakhir ada tidak terjadi kehabisan stok atau stock out. Dengan waktu pemesanan yang tepat, kekurangan barang bisa sepenuhnya dihindari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada minimizing cost. Tujuan utama model inventaris adalah untuk meminimalkan total biaya dengan asumsi IOKI, biaya yang signifikan adalah biaya penyiapan atau pemesanan dan biaya penyimpanan. Semua biaya lainnya seperti biaya barang itu sendiri dianggap konstan dan tidak tergantung pada kebijakan pemesanan. Jadi jika kita meminimalkan jumlah biaya penyiapan atau pemesanan dan biaya penyimpanan, maka kita juga akan meminimalkan total biaya. Dan di sini bisa dilihat terdapat kurva mengenai hubungan antara jumlah pesanan dengan berbagai biaya. Kurva yang pertama yaitu adalah kurva biaya pemesanan. Kurva ini menurun karena semakin besar jumlah yang kita pesan semakin setiap kali, maka biaya pemesanan tahunan akan menurun karena frekuensi pemesanan menjadi lebih sedikit. Kurva yang kedua yaitu kurva biaya penyimpanan. Kurva ini naik karena semakin besar jumlah yang kita pesan, semakin tinggi biaya penyimpanan karena rata-rata persediaan yang disimpan di gudang semakin banyak. Yang terakhir ada kurva total biaya. Ini merupakan gabungan dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Pengurangan biaya penyimpanan atau biaya penyiapan akan mengurangi kurva biaya total. Pengurangan kurva biaya penyiapan juga mengurangi jumlah pesanan optimal. Kuantitas pesanan optimal terjadi pada titik perpotongan kurva biaya pemesanan dan kurva biaya penyimpanan. Dengan model WOQ, kuantitas pesanan optimal akan terjadi pada titik di mana total biaya penyiapan sama dengan biaya penyimpanan. Next. Selanjutnya, langkah-langkah menentukan jumlah pesan optimal. Yang pertama, harus mencari biaya tahunan pemesanan dengan rumus D dibagi Q dikali S, di mana D adalah permintaan tahunan dalam unit, Q-nya itu jumlah unit per pesanan, S-nya itu biaya pemesanan per pesanan. Yang kedua, mencari biaya tahunan penyimpanan dengan rumus Q dibagi 2 dikali H, di mana Q dibagi 2 itu adalah rata tingkat persediaan, H-nya biaya penyimpanan per unit per tahun. Yang ketiga, mencari kuantitas pesanan optimal. Ini ditemukan ketika biaya pemesanan tahunan sama dengan biaya penyimpanan tahunan. Dengan rumus D dibagi Q dikali S sama dengan Q dibagi 2 dikali H. Selanjutnya, mencari jumlah pesanan optimalnya. Aturan rumusnya itu 2 dikali D kali S sama dengan Q kuadrat kali H. Q kuadrat sama dengan 2 dikali D kali S dibagi H. Q optimalnya sama dengan akar dari 2 dikali D dikali S dibagi H. Next. Contoh soal menentukan jumlah pesanan optimal. Siapa menjual jarum suntik tanpa rasa sakit kepada rumah sakit? Perusahaan ingin mengurangi biaya persediaan dengan menentukan jumlah jarum suntik yang optimal untuk dipesan per pesanan. Data yang diketahui, permintaan tahunan atau D itu 1000 unit, biaya pemesanan atau S itu 160 per pesanan, biaya penyimpanan atau halnya itu 8.000 per unit per tahun. Pertanyaannya, berapa jumlah optimal jarum suntik yang harus dipesan oleh shop setiap kali melakukan pemesanan? Penyelesaiannya, dari angka yang diketahui tinggal dimasukkan ke rumus. Rumusnya itu adalah Q optimal sama dengan akar dari 2 dikali D kali S dibagi H. D-nya itu 1000, S-nya itu 160, H-nya itu 8000, di mana 2 dikali 1000 dikali 160 itu 320 juta. Dari 320 juta ini dibagi 8.000, hasilnya 40.000. Q optimalnya akar dari 40 yaitu 200. Jadi, chef harus memesan 200 jarum suntik setiap kali melakukan pemesanan. Jumlah ini adalah yang paling optimal karena meminimalkan total biaya pemesanan dan biaya penyimpanan tahunan. Next. Selanjutnya menentukan jumlah pesanan dan waktu antar pesanan. Rumus dari jumlah pesanan yang diharapkan adalah N sama dengan permintaan tahunan dibagi jumlah pesanan optimal. Rumus dari perkiraan waktu antar pesanan adalah T sama dengan jumlah hari kerja per tahun dibagi N. Contoh soalnya, setelah menentukan IOQ optimal yaitu 200 unit, saya ingin mengetahui beberapa informasi praktis tentang kebijakan pemesanan ini. Pertanyaannya, yang A, berapa banyak pesanan yang harus dilakukan siap per tahun? Yang B, berapa lama waktu antara
satu pesanan dengan pesanan berikutnya. Data yang diketahui dari contoh soal sebelumnya, jumlah pesanan optimal itu ada 200 unit, permintaan tahunan itu ada 1000 unit per tahun, hari kerja per tahunnya itu adalah 250 hari. Next. Penyelesaiannya untuk pertanyaan A itu menggunakan rumus jumlah pesanan yang diharapkan dengan rumus N sama dengan D dibagi Q optimal, D-nya itu ada 1000, Q optimal itu 200, maka N sama dengan 1000 dibagi 200 adalah 5. Penyelesaian pertanyaan B itu menggunakan rumus perkiraan waktu antar pesanan. Rumusnya itu adalah T sama dengan jumlah hari kerja per tahun dibagi N. Jumlah hari kerja per tahunnya adalah 250, N-nya adalah 5, maka T sama dengan 250 dibagi 5 adalah 50. Jadi perusahaan melakukan pemesanan sebanyak 5 kali setahun dengan jeda waktu 50 hari antara setiap pemesanan. Perhitungan ini membantu perusahaan menjaga persediaan tetap efisien dan biaya operasional tetap rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Dengan konteksnya sama, yaitu dalam formula total biaya persediaan. Dapat dilihat di sini, total biaya adalah penjumlahan dan biaya pemesanan tahunan dan biaya penyimpanan tahunan. Adapun rumus yang dijelaskan yaitu TC sama dengan D per Q S ditambah Q per 2H. Yang diketahui, TC itu sama dengan total biaya atau total cost, yang lalu D yaitu permintaan tahunan atau annual demand, lalu Q kuantitas pemesanan atau order quantity, lalu S biaya per pemesanan atau setup ordering cost, lalu H biaya penyimpanan per unit per tahun atau holding cost. Pentingnya model EOQUIN atau Economic Order Quantity itu bertujuan untuk menemukan kuantitas pemesanan quantity yang optimal untuk meminimalkan total biaya persediaan. Model ini dianggap robust, artinya sedikit kesalahan dalam estimasi permintaan tidak akan menyebabkan kenaikan biaya yang signifikan. Oke, lanjut. Lalu di sini ada contoh perhitungan biaya persediaan yang dimana TC sama dengan D per QS ditambah Q per 2H. Dapat di data yang diketahui itu permintaan tahunnya itu adalah 1000 unit, yaitu dimasukkan 1000 per 200, itu 200 dari biaya dari perusahaan memutuskan pemesanan 200 unit setiap kali, kuantitinya 200. Lalu ditambah dalam kurung 10, itu 10 dari biaya per pemesanan, sama dengan $10. Ditambah 200 itu dari kuantitinya per 2, termasuk dari dalam rumus tersebut, ditambah 50. 50 dapat dari biaya penyimpanan per unit atau H. Karena biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan, maka kuantitas pesanan sebanyak 200 unit jumlah yang paling baik ekonomis EOQ untuk sharping. Oke, lanjut. Oke, menentukan reorder point atau ROP. Faktor penentu ROP itu dari permintaan harian, D, rata-rata unit yang terjual setiap hari, lalu waktu tunggu, lead time, L, jangka waktu dari saat pemesanan dibuat hingga barang diterima dalam hari. Bisa dilihat dalam grafiknya. Intinya dalam grafik ini, di mana formula dasar ROP ini itu jika permintaan harian D itu dikali dengan waktu tunggu atau lead time. ROP menjawab pertanyaan berapa banyak stok yang kita butuhkan untuk bertahan selama masa tunggu pengiriman. Oke, lanjut. Selanjutnya ada contoh perhitungan ROP dengan tanpa stok pengaman, yaitu dari studi kasus Apple iPhone. Dapat dilihat di sini, D sama dengan D per jumlah hari kerja dalam setahun sama dengan 8.000 per 250 sama dengan 32 satuan. Nah, artinya itu ROP sama dengan titik pemesanan ulang, D dikali L sama dengan 32 unit per hari dikali dengan 3 hari, yaitu sama dengan 96 unit. ROP dengan stok pengaman menambahkan permintaan satu hari 32 unit ke ROP untuk 128 unit. Yang artinya ROP dengan stok pengaman dihitung menggunakan lead time terpanjang. Atau ROP aman sama dengan 32 dikali 4 sama dengan 128 unit.
stok pengaman ini 128 dikurang 96 sama dengan 32 unit. Nah, ini adalah stok tambahan untuk mengantisipasi keterlambatan 1 hari. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk ke dalam model jumlah pesanan produksi. Dalam model ini, variasi dari Economic Order Quantity atau EOQ yang tadi dijelaskan oleh teman saya, yang digunakan ketika penerimaan persediaan tidak terjadi sekaligus, melainkan secara bertahap selama periode produksi. Model ini cocok digunakan dalam lingkungan produksi manufaktur, di mana barang produksi dan konsumsi pada waktu yang bersamaan. Misalnya perusahaan membuat produk untuk stok sambil memenuhi permintaan harian pelanggan. Model ini ditetapkan pada kondisi berikut. Yang ke satu itu kondisinya produksi dan konsumsi berlangsung bersamaan. Yang tadi. Yang kedua itu persediaan meningkat secara bertahap, bukan langsung maksimum. Selanjutnya ini ada grafik hubungan persediaan terhadap waktu. Jadi yang dari atas ke bawah itu, yang vertikal itu maksimum inventory atau maksimal inventory maksimal. Terus yang bawah itu yang horizontal itu waktunya. Nah, jadi pada saat maksimum inventory-nya meningkat, itu tuh waktunya juga bertambah. Jadi saat produksi berlangsung, stok meningkat secara bertahap. Nah, selanjutnya itu ada setelah produksinya berhenti, stok mulai turun akibat penggunaan. Terus siklusnya berulang setiap kali produksi dimulai kembali. Persediaan turun sampai 0, lalu produksinya dimulai lagi. Jadi makanya ada yang turun sampai 0, yang di waktunya ini kan jadi turun lagi, terus naik lagi, terus nanti ada turun lagi, terus nanti naik lagi. Nah, persediaan maksimumnya itu tuh puncak grafiknya. Yang ini yang di puncak itu tuh terjadi pada saat produksinya selesai. Next. Selanjutnya ada rumus dasarnya. Nah, di rumus dasarnya ini ada lambang-lambangnya itu. Q itu tuh jumlah unit per pesanan atau per order quantity. Jadi H-nya itu biaya penyimpanan per unit per tahun. S-nya biaya setup atau pemesanan per pesanan. D, permintaan tahunan atau unit per tahun. Laju produksi per hari. Terus laju permintaan atau penggunaan per hari itu D. Yang T, lama waktu produksi dalam hari. Selanjutnya ada langkah penurunan rumusnya. Yang langkah penurunan rumusnya itu ada 4, sama ada rumus alternatifnya juga. Yang ke satu itu ada biaya penyimpanan tahunan atau annual holding cost. Nah, di annual holding cost ini cara nyarinya tuh average inventory. Average inventory itu rata-rata penyimpanan dikali H. Tadi tuh H itu biaya penyimpanan per unit per tahun. Lalu ada yang kedua itu rata-rata persediaan atau average inventory. Nah, tadi kan yang di awal yang ke satu biaya penyimpanan tahunan itu ada harus nyari average inventory kan. Nah, cara nyari average inventory itu adalah Q itu tadi itu jumlah unit per pesanan dibagi 2, terus dalam kurung 1 diambil D per P. Lalu ada faktornya itu 1 min D per P. Jadi menurunkan rata-rata persediaan karena sebagian barang langsung digunakan selama produksi. Selanjutnya yang ketiga ada biaya setup tahunan atau setup cost, yaitu D per Q. D itu permintaan tahunan atau unit per tahun. Terus Q-nya itu tadi yang jumlah unit pesanan atau order quantity dikali S. S-nya itu biaya setup pesanan per pesanan. Lalu yang keempat dan terakhir adalah menentukan jumlah optimal atau Q. EOQ tercapai saat biaya setup sama dengan biaya penyimpanan. Jadi D per Q dikali S sama dengan Q dibagi 2 dikali H dalam kurung 1 min D per P. Terus setelah diselesaikan untuk Q diperolehkan rumus. Nah, ini tuh rumus alternatifnya. Jadi rumus alternatifnya itu Q sama dengan akar dari 2 D
D dikali S per H dikali 1 min D per P. Jadi dengan P tingkat produksi tahunan dan dengan P tingkat produksi tahunan dan D permintaan tahunan. Selanjutnya ada contoh soal. Jadi, di Nathan Manufacturing itu memproduksi dan menjual penutup roda khusus untuk pasar suku cadang mobil eceran. Proyeksi Nathan untuk produk karyawannya adalah 1.000 per unit tahun depan dengan permintaan harian rata-rata 4 unit. Namun proses produksi paling efisien adalah 8 unit per hari. Jadi perusahaan produksi 8 unit per hari, tetapi hanya menggunakan 4 unit per hari. Perusahaan ingin mencari jumlah unit optimal per pesanan. Jadi, pabrik ini menjadwalkan produksi dop roda ini hanya sesuai kebutuhan selama 250 hari operasional bengkel dalam setahun. Jadi dari data ini tuh kita dapat permintaan tahunannya D-nya sama dengan 1.000 unit, biaya setup-nya S sama dengan $10 per pesanan, terus biaya simpannya itu sama dengan $0,50 per unit per tahun, terus produksi per harinya 8 unit, permintaan per harinya 4 unit. Jadi masukin ke dalam rumusnya tadi yang rumus alternatifnya itu Q sama dengan akar dari 2 dikali 1.000 dikali 10 dibagi 0,5 dikali 1 min 4 per 8 sama dengan 282,8 per unit. Jumlah optimal pesanan produksi adalah 28,3 per unit siklus. Terus nilai ini lebih besar dari EOQ biasa atau 200 unit karena rata-rata stok lebih kecil akibat penerimaan bertahap atau biaya penyimpanan efektif lebih rendah. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Udah. Baik, selanjutnya ada quantity discount atau model diskon kualitas. Apa sih quantity discount itu? Quantity discount adalah harga yang lebih rendah untuk barang yang dibeli dalam jumlah besar. Tujuannya itu meminimalkan total biaya tahunan yang meliputi biaya pemesanan tahunan, biaya penyimpanan tahunan, dan biaya pembelian produk tahunan. Di sini ada rumus EOQ, yaitu ada TC sama dengan DS per Q tambah IQP per 2 sama dengan PD. Itu keterangannya ada D permintaan tahunan atau unit, S biaya pemesanan per pesanan, P harga per unit, I persentase biaya penyimpanan per tahun, dan Q jumlah unit yang dipesan setiap kali. Perlu diingat, perhatikan bahwa biaya penyimpanan sama dengan I kali P bukan H, seperti pada model EOQ biasa. Hal ini karena harga barang menjadi faktor dalam biaya penyimpanan tahunan. Ketika harga per unit berubah akibat diskon kuantitas, maka biaya penyimpanan juga berubah. Lanjut. Yang kedua ada rumus EOQ tiap tingkat harga. Ya bisa dilihat, seperti itulah kira-kira. Lanjut. Selanjutnya ada contoh soal. Bisa dilihat dari dalam bentuk tabel ada jumlah pembelian dari 1 sampai 499 RIM, 500 sampai 99, dan lebih besar sama dengan 1.000. Harga per RIM-nya yaitu 25, 24, dan 23. Informasi lainnya terkait itu yaitu ada permintaan tahunan atau B 5.000 RIM, biaya pemesanan per pesanan 200.000, biaya penyimpanan tahunan atau I-nya 20% dari harga per RIM. Yang ditanyakan berapa jumlah RIM yang sebaiknya dipesan sekali beli dan pada harga berapa agar total biaya tahunan paling murah. Noted RIM adalah satuan untuk jumlah kertas. Satu RIM sama dengan 500 lembar kertas A4 atau F4, atau kertas lain-lain. Selanjutnya, ada slide jawaban. Jawabannya itu langkah pertamanya itu mencari setiap harga menggunakan rumus yang tadi. Tinggal masukkan aja yang tadi sudah diketahui dalam soal, yaitu EOQ-nya 2 DS. DS-nya tadi sudah diketahui, yaitu 5.000 dikali 200.000 per 0,2 tadi itu ini apa diskon. Yang 20% itu diubah jadi desima jadi 0,2 dikali 25.000 dari soal tadi. Sama dengan 2 apa itu 2 juta 2M. Ya sekian lah intinya per 5.000 sama dengan akar 400.000 sama dengan 632 RIM.
tidak layak karena melebihi batas 499 tadi yang A itu kan batasnya tuh dari 1 sampai 499. Nah, sedangkan ini sampai 632 jadi melebihi batas atau bisa disebut juga tidak layak. Lanjut. Yang kedua, yang harga Rp 24.000 sama rumusnya tinggal dimasukkan aja dan hasilnya yaitu 646 RIM atau itu termasuk layak karena antara 500 sampai 999 RIM. Lanjut. Yang ketiga ada harga dari Rp 23.000 tinggal dimasukkan aja kayak sama seperti tadi menghasilkan 659 RIM yaitu tidak layak karena kurang dari 1.000 RIM. Maka digunakan Q 1.000 RIM untuk harga Rp 23.000 agar dapat diskon. Selanjutnya, langkah kedua yaitu mencari total biaya tahunan menggunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Yang A itu untuk harga 24.000 dengan kuantitinya yaitu 646. Masukkan ke dalam rumus yang tadi ada 5.000 dikali 200.000 di dalam soal itu udah diketahui per 646 itu kuantitinya ditambah 0,2 itu tadi diskonnya 24.000 tadi diketahui di mana di soal dikali 646 dibagi 2 ditambah 5.000 dikali 24.000 hasilnya 123 juta 97.000. Untuk yang B ada untuk harga 23.000 dengan kuantiti 1.000. Tinggal dimasukkan aja kayak tadi dan menghasilkan Rp 118.300.000. Kesimpulannya total biaya tahunan terendah yaitu 118.300.000 sehingga keputusan pembelian optimal adalah pesan 1.000 RIM per pesanan dengan harga 23.000 per RIM. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada probabilistic models and safety stock. Model inventaris yang berlaku ketika permintaan produk tidak diketahui tetapi dapat dihitung melalui distribusi probabilitas disebut sebagai model probabilistik. Model probabilistik ini merupakan penyesuaian dunia nyata karena permintaan dan waktu tunggu tidak akan selalu diketahui dan konstan. Lalu perhatian penting manajemen adalah memperhatikan tingkat layanan yang memadai dalam menghadapi permintaan yang tidak pasti. Permintaan yang tidak pasti ini dapat meningkatkan kemungkinan kehabisan stok. Salah satu metode untuk mengurangi kehabisan stok adalah dengan menyimpan unit tambahan dalam inventaris. Inventaris macam itu disebut sebagai stok pengaman. Selanjutnya di sini ada rumus. Rumus untuk stok pengaman melibatkan penambahan sejumlah unit sebagai penyangga pada titik pemesanan ulang. Rumusnya itu reorder point atau ROP sama dengan D dikali L. Terus kalau misalkan ada penambahan safety stock, maka rumusnya adalah ROP sama dengan D dikali L ditambah SS atau safety stock. Terus biaya kehabisan stok tahunan dihitung sebagai berikut. Rumusnya annual stock out cost sama dengan the sum of the units sold for each demand level dikali the probability of that demand level dikali the stock out cost per unit dikali the number of order per year. Selanjutnya, terus ketika sulit atau bahkan mustahil untuk menentukan biaya kehabisan stok, maka seorang manajer dapat memutuskan untuk mengikuti kebijakan menyimpan stok pengaman yang cukup untuk memenuhi tingkat layanan pelanggan yang ditentukan. Manajer mungkin ingin mendefinisikan tingkat layanan sebagai pemenuhan 95% permintaan atau sebaliknya hanya mengalami kehabisan stok 5% dari waktu. Dengan asumsi bahwa permintaan selama waktu tunggu atau periode pemesanan ulang mengikuti kurva normal. Hanya rata-rata dan deviasi standar yang diperlukan untuk menentukan kebutuhan inventaris untuk setiap tingkat layanan tertentu. Data penjualan biasanya memadai untuk menghitung rata-rata dan deviasi standar. Selanjutnya,
ada other probabilistic model atau model probabilistik lain. Nah, dalam model probabilistik lain ini ada 3 model yang digunakan untuk menentukan 3 situasinya. Yang pertama ada permintaan bersifat variabel dan lead time bersifat konstan. Yang kedua ada lead time bersifat variabel dan permintaan bersifat konstan. Terus yang ketiga ada permintaan dan lead time bersifat variabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada ROP atau reorder point atau titik pemesanan ulang. Pertama, ROP itu adalah titik di mana perusahaan harus memesan ulang barang agar tidak kehabisan stok saat barang baru datang. Faktor yang mempengaruhi ROP itu ada 3. Yang pertama permintaan harian, waktu tunggu atau lead time, dan yang terakhir tingkat layanan atau service level. Lalu di sini ada kasus 1, permintaan konstan, waktu tunggu variabel. Contohnya toko sirkuit tahun menjual kamera digital. Permintaannya 10 unit per hari, rata-rata waktu tunggunya 6 hari, simpangan baku waktu tunggu itu 1 hari, dan tingkat layanannya 98% atau Z-nya itu 2,055. Lalu rumusnya ROP sama dengan permintaan dikali waktu tunggu ditambah Z dikali permintaan dikali standar deviasi waktu tunggu. Lalu dimasukin aja nilainya dan hasil akhirnya itu 81 unit. Jadi toko sebaiknya memesan ulang saat stok tersisa 81 unit agar tidak kehabisan barang ketika pesanan baru datang. Next. Kasus kedua itu permintaan variabel dan waktu tunggu variabel. Contoh penjualan baterai, diketahui permintaan rata-ratanya itu 150 bungkus per hari, standar deviasi permintaan 16 bungkus, waktu tunggu rata-rata 5 hari, standar waktu tunggu itu 1 hari, dan tingkat layanannya 95% atau Z-nya itu 1,645. Di sini rumusnya ROP sama dengan permintaan rata-rata dikali waktu tunggu rata-rata ditambah Z dikali SDLT. Lalu dihitung dulu SDLT-nya, akar waktu tunggu dikali standar deviasi permintaan pangkat 2 ditambah permintaan rata-rata pangkat 2 dikali standar deviasi waktu tunggu pangkat 2. Lalu dimasukin aja nilainya dan kalau udah nanti ROP-nya juga dimasukin dan hasil akhirnya itu 1003 bungkus. Jadi toko sebaiknya memesan ulang saat stok baterai tersisa sekitar 1000 bungkus agar tingkat layanan tetap 95%. Next. Yang kedua ini ada model periode tunggal atau single period model. Model ini digunakan untuk barang yang cepat kadaluarsa atau musiman kayak koran, bunga, atau produk Natal. Tujuannya adalah menentukan jumlah pemesanan optimal sekali pesan agar tidak kekurangan atau kelebihan stok. Di sini ada rumus dasarnya yaitu tingkat layanan sama dengan CS dibagi CS ditambah CO. CS itu biaya kekurangan stok, sedangkan CO biaya kelebihan stok. Contohnya penjualan koran diketahui harga jualnya 12.500, biaya belinya 7.000, nilai sisanya 3.000, rata-rata penjualan 120 eksemplar dan standar deviasi penjualan itu 15 eksemplar. Lalu langkah-langkahnya, hitung dulu biaya kekurangan stoknya atau CS, lalu hitung biaya kelebihan stoknya atau CO, dan baru masukin ke rumus tingkat layanan, dan hasilnya itu 0,579 atau 57,9%. Nah, dari tabel distribusi normal itu tingkat layanan 57,9% menghasilkan Z-nya 0,195. Lalu dimasukin jumlah pemesanan optimalnya Q sama dengan rata-rata ditambah Z dikali standar deviasi dan hasilnya itu 123 eksemplar. Artinya kios sebaiknya memesan 123 koran per hari agar risiko kehabisan stok minimal.
Selanjutnya, yang terakhir ada sistem periode tetap atau P-system. Konsepnya pemesanan dilakukan pada interval waktu tetap, bukan berdasarkan jumlah stok. Jadi, setiap periode stok diperiksa dan dipesan agar mencapai jumlah target. Karakteristiknya itu tidak perlu menghitung stok setiap hari, cukup pada waktu tinjauan, cocok untuk memasok dengan jadwal rutin, dan jumlah pesanan bisa berbeda-beda setiap periode, tergantung stok yang tersisa. Kelebihannya itu praktis dan mudah diadministrasikan, efisien untuk pemasok yang datang secara rutin. Sedangkan kekurangannya itu resiko kehabisan stok lebih besar dibanding sistem queue atau kuantitas tetap, dan butuh stok pengaman lebih tinggi untuk mengantisipasi permintaan tak terduga. Sekian. Ya, cukup sudah presentasi yang sudah kami jelaskan. Apa ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 1 izin bertanya. Halo? Ya, silakan. Halo? Oke, pertanyaannya itu bagaimana cara mengevaluasi return on investment atau ROI dari implementasi teknologi digital dalam manajemen inventaris. Terima kasih. Ya, sebentar. Eh, boleh minta tolong diulangi pertanyaannya? Bagaimana cara mengevaluasi return on investment dari implementasi teknologi digital dalam manajemen inventaris? Sakit. Oke, akan saja pertanyaannya mengenai bagaimana inventaris di dalam bidang teknologi. Singkatnya, ROI itu dari implementasinya dalam manajemen inventaris dievaluasi dengan cara yang pertama
menentukan tujuan dan indikator yaitu efisiensi, akurasi, penghematan biaya. Lalu yang kedua, menghitung total biaya investasi, pembelian sistem, pelatihan atau pemeliharaan. Lalu yang ketiga, ada mengukur manfaat atau penghematan setelah sistem digunakan, yaitu biaya turun, waktu lebih cepat. Lalu yang keempat, menghitung ROI dengan rumus, yaitu ROI-nya dengan rumusnya manfaat dikurang biaya investasi dibagi biaya investasi dikali 100. Lalu yang kelima, menganalisis hasilnya, apakah teknologi tersebut memberikan keuntungan atau tidak. Lalu setelahnya dengan hasil itu akan terdapat evaluasi dengan cara dalam implementasi teknologi digital dalam manajemen inventaris. Apakah sudah cukup jelas jawabannya? Ya, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup. Ya, apa ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya sudah tidak ada. Oke, baik. Cukup sudah presentasi yang sudah kami jelaskan ya. Bila tidak ada pertanyaan lagi, sekian hasil dari presentasi mengenai inventory management dalam mata kuliah manajemen operasional. Mohon maaf apabila ada ucap salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi